Untuk kajian kali ini teman-teman agak sedikit beda dari kajian yang biasanya, di mana biasanya kita kajian itu hanya di dalam di dalam lingkungan Indonesia sekarang, era modern sekarang di Indonesia, bahwa sekarang itu masyarakat Indonesia lebih ke ada era post truth. Jadi fakta itu tidak relevan untuk dijadikan berita. Itu yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kenapa itu bisa kita lihat dalam media sosial, berita yang muncul entah itu di Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya, kita tidak pernah menelusuri apakah berita itu benar-benar terjadi atau hanya sebatas opini belaka. Kadang ketika berita itu rilis, kita hanya bisa langsung percaya tanpa kita berpikir bahwa berita ini adalah benar atau palsu. Itu yang terjadi yang terjadi di era sekarang, post truth. Berarti fakta itu tidak menjadi relevan. Kalau dulu ketika ada rilis berita, itu dibarengi dengan fakta. Fakta terjadinya seperti di lapangan gitu kan. Entah itu berupa foto atau berupa kutipan. Nah, kita harus benar-benar selektif di zaman sekarang ini. Jarang sekali masyarakat sekarang tidak bisa membedakan antara berita hoax dan berita asli. Terus yang kedua, bahwa sekarang itu orang-orang lebih ke sharebit, bukan clickbait lagi. Sharebit. Tahu clickbait? Clickbait tahu. itu membuat judul yang menarik supaya kita mengklik gitu kan. Kalau sharebait itu ketika berita muncul itu langsung di-share tanpa ditelaah dulu. Gitu. Itu yang terjadi. Seperti tadi sama Jar yang katakan bahwa sekarang itu orang lebih gampang tertipu, lebih gampang membenarkan suatu berita tanpa mengetahui ceknya. Nah, lantas bagaimana sih dan kenapa gitu orang-orang teh lebih Mungkin kalau sekarang orang-orang lebih tertarik ke berita negatif itu karena konsumtif kita dipola seperti itu. Misalkan gini, dalam algoritma media sosial itu dikenal dengan algoritma bubble shot. Ingat ya, algoritma bubble shot. Algoritma bubble shot itu di Facebook, Instagram, atau Twitter ada tombol search kan. Terus kita cari, misalkan Sahdan itu memfollow saya, Kang Wahyu, Kang Asep, Kang Gatan, memfollow media sosialnya. Nah itu secara tidak langsung Sahdan itu memfollow apa yang difollow oleh mereka. Jadi Sahdan itu diibaratkan bubble. Bubble itu tahu bulat-bulat. Sahdan itu dikelilingi oleh bubble. Nah bubble itu orang-orang yang Sahdan follow. Misalkan Sahdan hanya memfollow saya, tapi saya memfollow semua orang di sini. Dan Sahdan akan mengetahui berita-berita yang ada di sini semuanya. Misalnya gini, saya di media sosial sering membaca tentang konten negatif, misalkan.
Sahdan memfollow saya. Ketika Sahdan mengetik apapun di Google, itu akan keluar berita-berita negatif yang saya follow. Itu bubble shot. Algoritmanya itu sampai segitu. Itu dampak negatif dari bubble shot. Tapi dampak negatif dari dampak positif dari bubble shot itu ketika Sahdan menfollow orang-orang yang berpositif, misalkan Sahdan menfollow Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, itu dengan secara otomatis Sahdan memfollow berita-berita yang positif. Nah, bagaimana caranya supaya salah satu caranya ketika kita bisa mengetahui itu berita hoax. Nah, di samping ada algoritma bubble shot itu, Sahdan memfollow orang-orang yang positif. Sahdan satu aja memfollow berita-berita orang-orang yang negatif. Satu aja. Bukan masalah misalkan kalau misalkan berita di Instagram banyak kan berita positif. Sahdan misalkan memfollow orang-orang Syiah satu orang yang Islam moderat satu orang gitu kan. Orang-orang yang kafir satu orang. Coba follow satu orang, itu bandingkan berita-berita mereka dengan berita-berita yang ada di konten positif. Itu akan terlihat jelas perbedaannya. Kalau di sekarang berita hoax itu lebih ke yang berkembang di Indonesia sekarang, berita negatif itu adalah berita yang selalu memojokkan kaum muslimin. Cara mengenalinya seperti itu. Selalu saja memojokkan kaum muslimin, selalu memojokkan para ulama. Itu sudah terjadi gitu kan. Apalagi menghina ulama. Bagaimana hukumnya menghina ulama? Ulama itu penyambung dari Nabi. Kalau kita hina ulama, berarti kita menghina Nabi. Dosanya seperti apa? Nah, tadi berhubungan dengan tadi yang kata Fajar, menghina ulama, menghina Islam, menyudutkan Islam. Nah, baru-baru juga kita akan teman-teman mengetahui informasi sebuah berita bahwasannya di negara barat, khususnya di negara Prancis gitu, pemerintahnya melegalkan untuk apapun informasi yang rakyatnya ceritakan gitu. Entah itu informasi yang menghujat atau menyalahkan ataupun menghina Nabi kemarin. Nah, bagaimana sih menurut Afajar landasannya gitu? Kenapa mereka eh, institusi mereka, peraturan mereka itu malah membebaskan sesuatu yang tidak bisa, yang tidak etis gitu di hadapan yang tidak gimana ya, yang tidak sesuai dengan norma dengan alasan kebebasan berpendapat. Baik. Kalau kita misalkan melihat kasus di Prancis tentang kartun kartun Nabi Muhammad itu kan, itu sudah terjadi beberapa tahun ke belakang yang dicetuskan oleh Charlie Hebdo kan. Tahu kasus Charlie Hebdo? Apa itu Charlie Hebdo? Masa nggak tahu? Ada yang tahu? Charlie Hebdo itu adalah sebuah buletin kayak majalah. Itu diciptakan oleh orang Prancis, orang Amerika, orang Jerman. Itu isinya tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Semuanya, baik bukan Nabi Muhammad, para nabi, para sahabat itu dihina dalam berbentuk kartun. Kalian bisa searching apa itu Charlie Hebdo. Nah, kasus di Prancis itu bahwa mereka presidennya berpendapat bahwa awalnya bahwa mereka tidak menghina Islam, tapi mereka menghina aktivis yang menjurus ke teroris dengan menampakkan di dinding kepemerintahannya itu di depan
kantor presiden ada layar gede itu menampakkan kartun Nabi Muhammad. Sementara Islam di Prancis itu berkisar 30%. Berarti lebih banyak. Merasa terhina. Nabi Muhammad digambarkan seperti kartun. Nah, terjadilah penghinaan terhadap presiden, penolakan, bahkan unjuk rasa di Prancis itu besar-besaran. Yang semuanya itu orang-orang Muslim menolak untuk dipajangnya kartun Nabi Muhammad di kantor itu gitu kan. Bahkan dulu salah satu pengedit Charlie Hebdo itu ditembak kan di Perancis itu, ditembak. Dan yang lebih parahnya itu difitnah bahwa yang melakukan itu adalah orang Muslim. Ternyata bukan gitu kan. Ternyata bukan. Itu hanya untuk memfitnahkan aja terhadap Muslim. Nah itu yang terjadi di Perancis itu. Jadi mereka bebas berpendapat karena mereka demokrasi gitu kan. Bahkan di kita juga kan diatur dalam undang-undang gitu kan, kebebasan berpendapat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 gitu, bahwa kita bebas berpendapat. Nah, kebebasan ini diorganisir untuk sekarang ya, diorganisir oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan Islam, untuk menyudutkan kaum Muslim, bahwa Muslim itu identik dengan teroris, Muslim itu identik dengan kekerasan gitu kan. Padahal tidak ada ajaran Islam apapun dimanapun itu dalam bentuk kekerasan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan seperti itu. Berita-berita hoax ini banyak yang menyudutkan kaum Muslim, itu banyak terjadi di Twitter karena Twitter tidak ada filter. Kalau Instagram masih bisa mereport kan, Facebook masih bisa mereport, kalau Twitter nggak bisa. Itu secara bebas Twitter itu. Bahkan kayak Ulil Absor, Ade Armando itu lebih bebas di Twitter daripada di Instagram karena tidak ada filter. Berhati-hatilah dengan berita-berita yang muncul sekarang ini. Berhubungan dengan berita hoax tadi, dengan Islamofobia, yang bahkan Islamofobia itu teman-teman bisa mengetahui bahwasannya di Indonesia juga Muslimnya sendiri suka fobia gitu sama Muslimnya sendiri, kayak bicara sedikit tentang agama gitu disebut kadrun. Nah menurut Afajar gitu, bagaimana sih, atau sampai mana suksesnya gitu orang-orang yang pengendali itu menjadikan Islamofobia itu sangat Artinya gini, tadi saya pernah bahas kan, bahwa Indonesia itu masyarakat sekarang yang terjadi itu ada post-truth dan share-bait kan. Itu sangat melekat gitu kan. Ketika ada posting berita, misalkan gini. Sahdan sama Gatan. Bobo Sahdan itu mengeluarkan berita ini. Oh Sahdan gini, orangnya gini. Buat pendukung Sahdan itu itu diterima dan itu bisa dijadikan benar. Tapi untuk pendukung Gatan, itu hoax karena Sahdan mendingan secara realnya ini. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu yang ditanamkan sekarang. Jadi karena orang-orang masyarakat Indonesia-nya
sudah terpola seperti itu. Apa yang keluar berita itu yang diyakini gitu kan. Berarti dalam artian sekarang tidak ada media atau berita atau siapa pun yang bisa kita percaya. Banyak, banyak sekali. Caranya gimana? Caranya gini. Oke, kita bahas lebih mendalam ya. Kita bahas lebih mendalam. Saya sudah ada catatan di sini. Nah ini. Nah, kita bahas mengenai kita sampingkan dulu hoax. Kita bahas mengenai otak, responsif otak dalam manusia. Itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Itu ada responsif secara reptil, otak itu. Ada responsif secara mamalia, ada responsif secara neokrotik. Neokrotik kalau nggak salah. Nah, responsif secara reptil itu mengatur gerak refleks, cuman responsif ini ketika orang-orang itu mengalami stres, marah, bahkan otak reptil ini manusia ya, bukan reptil hewan ya, manusia gitu kan. Ini cenderung lebih memahami kata-kata waspada, hati-hati, itu lebih menerima otak reptil itu. Ada berita nih, waspada, Habib Rizik, nah itu lebih menerima itu, hati-hati, FPI ini, itu lebih menerima itu. Nah yang kedua adalah otak mamalia. Otak mamalia ini lebih terbuka kepada perubahan. Ada orang yang menggaungkan tentang perubahan nih gitu kan. Itu lebih percaya padahal itu hanya sebatas gimmick atau sarkasme gitu kan. Nah, yang ketiga adalah otak neokrotik. Nah, kalau istilah biologi itu kalau nggak salah. Itu lebih otak meresponnya lebih rasional, lebih logis. Jadi ketika ada berita muncul, itu lebih dipelajari dulu, lebih dipikir dulu, dibaca sampai akhir, baru dia memahami ini tidak benar, ini benar. Kadang orang Indonesia itu hanya membaca judul saja, itu sudah berpendapat, ini nggak benar, ini benar gitu. Padahal belum baca isinya apa. Judul itu ada clickbait kan, hanya untuk menarik kita untuk mengklik, tidak membaca. Berarti betul ya, budaya literasi itu sangat penting. Ya, budaya Karena literasi sangat jujur, penting. kalau misalkan malas baca, malas literasi, kalau yang dibaca judul aja pasti wah. Oke, Ujung-ujungnya itu. kalau saya ada anggota TikTok kalau nggak salah, itu dipost oleh Islam Post. Anggota TikTok itu dalam videonya seperti ini. Judulnya ya, judul videonya, bahaya Habib Rizik pulang ke Indonesia. Kalau kita melihat judul saja, berarti itu udah, ini rek ngahina Habib Rizik ya. Ya jelema teu benar gitu kan. Ya udah kan percaya kepada judul. Tapi kalau baca isinya, itu sangat-sangat mendukung gitu kan. Datangnya Habib Rizik ke Indonesia. Seperti itu gitu kan. Kalau hanya saya lihat komentarnya, hanya sebatas judul, itu komentarnya ini orang nggak benar. Tapi pas ketika kita lihat videonya, ternyata seperti itu gitu kan. Gitu kan. Nah, dia hanya mengundang supaya clickbait dan supaya ucapannya didengar. Nah, seperti itu. Jadi ya sekarang orang-orang itu lebih sebagai daya tarik gitu. Ya, kalau sekarang bisa dijadikan seperti itu. Makanya rumit di Indonesia, hoax itu seperti apa gitu kan. Berbeda dengan media-media di luar negeri yang menyoroti satu berita.
Misal gini, tahu kasus Omnibus Law? Tahu Tahu. kan? Ya. Tahu. Dan itu tidak ada pemberitaan, di media-media lokal kan? Tidak ada pemberitaan. Tapi di media-media luar seperti apa? Kalau nggak salah itu di post di media Turki itu apa ya? Media Turki, media Amerika itu secara detail. Kenapa orang-orang berdemo Omnibus Law? Sedangkan di Indonesia sendiri itu meyakini bahwa orang-orang yang berdemo adalah orang-orang yang percaya terhadap hoax. Justru kata mereka Omnibus Law itu sangat mendukung untuk kesejahteraan para buruh. Ternyata fakta yang terjadi kan tidak. Pasal-pasal yang ada di Omnibus Law itu hanya untuk merugikan para buruh, gitu kan? Seperti itu, gitu kan? Nah, kemarin ya berhubungan dengan Omnibus Law juga. Kemarin kan negara kita ya gaduh lah karena Omnibus Law. Ya, yang fakta sebenarnya tentang berita itu sebetulnya tidak semuanya diberitakan tentang Omnibus Law itu adalah hoax. Apakah itu jadi penyebab kegaduhan, kericuhan di negara kita khususnya karena Omnibus Law gitu? Bukan. Justru penyebab utama kericuhan itu adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Misalkan pemerintah berkata bahwa Omnibus Law itu untuk mensejahterakan para buruh. Ternyata kalau kita baca itu ada berapa lembar, katanya 800 lembar kan. Revisi sekarang sampai 1000 lembar gitu. Kalau misalkan saya baca sekilas itu yang terjadi yang poin-poinnya itu di halaman depan aja itu sudah sangat merugikan para buruh. Sangat merugikan para buruh. Nah, terkecuali pemerintah mengajak diskusi supaya tidak terjadi kericuhan. Kericuhan itu terjadi salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Kalau masyarakat percaya kepada pemimpin, itu tidak ada kericuhan. Nah, berita itu pun yang mempengaruhi, salah satunya yang mempengaruhi tentang kericuhan itu, gitu. Nah itu jika seandainya gitu berita hoax di mana-mana, kepercayaan terhadap pemerintah sudah kurang. Jadi lantas kita ini apa yang harus dilakukan kan di tengah berita yang kita lakukan adalah tadi kan lebih berpikir rasional, lebih berpikir logis, lebih mencari literasi yang positif. Oke. Kalau Syahdan itu memfollow detik.com, Kompas, terus apa lagi ya? Metro. Terus Syahdan memfollow lagi Islam Post, kiblat.net, jurnalislam.com, terus masih banyak media-media Islam. Bandingkan beritanya dalam satu kasus yang sama. cross check berarti. Cross check. Kita nah, Buya Yahya itu pernah berkata dalam kajiannya, ketika kita mendapatkan satu berita, bertindaklah tabayun. Bukan berarti tabayun kanu nanyakan kanu pembuat berita, itu kan tidak mungkin. Kita tidak tahu kontaknya. Tabayun kepada media sosial yang lain. Benar nggak yang terjadi? Gitu kan? Misalkan
kasus yang terjadi adalah kasus dulu 212 misalkan. 212 itu kan ditengarai untuk politik Prabowo. Ternyata bukan kan itu kan. Itu lebih digaungkan oleh mereka kan. Ternyata tidak ada unsur politik gitu kan. Mereka bersatu karena penghinaan terhadap Al-Qur'an. Tidak ada unsur politik untuk mendukung salah satu gitu kan. Itu berita-berita itu terjadi gitu kan, dan itu masyarakat banyak yang percaya gitu. Banyak yang percaya. Susah sekarang untuk membedakan antara berita hoax dan berita fakta. Salah satunya untuk menanggulanginya adalah tabayun dan lebih berpikir rasional dan logis. Gitu. Mungkin pengalaman teman-teman sendiri tentang berita hoax gimana? Silakan ada yang mau berpendapat. Ya, mungkin sok ada itu yang kuat Ikhwannya. John. Nah, saya juga tadi Ustaz, baca di salah satu internet, salah satu postingan ada rumus gitu, saat kita bagaimana sih cara kita bersikap terhadap sebuah berita. Rumusnya itu think, THINK, di mana THINK ini harus betul-betul kita pegang teguh dalam ketika kita memperoleh suatu berita, di mana THINK itu singkatan dari think, T itu true. Kita harus mengcross-check apakah berita itu benar, true itu kan benar. Jadi sebelum kita menerima informasi, sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus cross-check tadi seperti kata Ustadz Fajar, apakah berita tersebut benar. Kemudian yang kedua H itu harmful. Harmful itu sakit. Apakah berita yang kita dapatkan jika kita sebarkan itu berakibat sakit gak kepada orang lain, berakibat melukai orang lain gak? Kalau seandainya iya, lebih baik tidak kita sebarkan. Kalau seandainya tidak menyakiti hati orang lain, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Ilegal, itu bagian dari ilegal. Apakah berita tersebut ilegal di negara kita? Apakah berita tersebut diperbolehkan di negara kita? Kita harus cross check setelah kita memproses ilegal atau tidaknya. Jika berita tersebut sudah diketahui kelegalannya, kemudian kita lanjut ke N. N itu necessary. Necessary itu ada yang tahu gak artinya? Yang itu yang necessary itu nggak tetap poho John, berapa ngates sih? Necessary itu penting artinya. Penting. Setelah kita memproses benar tidak menyakiti legal, poin selanjutnya yakni tentang necessary. Apakah berita tersebut penting gak kita sebarkan? Apakah berita tersebut berdampak positif gak jika kita sebarkan? Dan apakah berita tersebut akan berimbas baik kepada kita jika kita sebarkan? Kita harus
memperhatikan aspek tersebut teman-teman. Kemudian setelah necessary, setelah mengikuti 4 aspek tadi, yang terakhir adalah K. K itu kind. Kind itu sopan. Apakah berita tersebut sopan? Apakah berita tersebut sesuai dengan norma yang berada di masyarakat kita? Dan apakah berita tersebut tidak bersinggungan dengan suku, agama, ras, atau yang lain-lain? Mungkin itu 5 rumus yang dapat saya sampaikan. THINK, true, harmful, illegal, necessary, kind. Baik, itu saja tambahan dari saya. Kita lanjut lagi berdiskusi dengan Fajar. Nah, kemarin ada sebuah berita Fajar tentang pengajuan undang-undang oleh sebuah stasiun televisi yang mana menuntut harus ada izin live streaming. Nah, gitu. Apakah itu bisa berdampak baik kepada penanggulangan berita hoax, atau itu cuman gimmick stasiun televisi agar tidak tersaingi? Saya rasa tidak ngaruh. Justru hoax ini gitu kan, kalau mereka membatasi masalah siaran gitu kan, itu ada undang-undang di aturan pers gitu kan, itu tidak ada untuk membahas izin untuk streaming gitu kan. Soalnya untuk kalau alasannya menyaring berita hoax, itu tidak akan terjadi. Tetap hoax akan lebih merajalela. Nah, jadi seperti yang tadi saya bahas, untuk menanggulanginya yaitu lebih lagi berpikirnya logis, lebih banyak literasi, bukan hanya satu sumber saja yang dibaca gitu kan. Banyak sumber. Terkadang berita yang beredar di WhatsApp pun itu banyak terjadi hoax. Kadang kita sangat percaya yang beredar di WhatsApp gitu kan, tanpa cross check ke media gitu kan. Ada di grup WhatsApp yang menyebarkan berita A, kita langsung sebar lagi ke grup lagi, yang di grup ini disebar lagi gitu kan, tanpa kita cross check dulu kebenarannya. Hati-hati, itu akan menjadi dosa jariah kepada kita. Yang berhubungan dengan itu, kan kalau orang tua kita ya, mungkin teman-teman juga ngalamin gitu. Orang tua kan masih terkesan baru gitu terhadap teknologi gitu. Beberapa orang tua, jadi Pak, kadang orang tua itu kalau kita kasih tahu gitu di berita WhatsApp atau di siaran broadcast WhatsApp gitu, Pak, iya, Pak atau mah eta teh berita hoax terus terjadi di abi naon nyahonan teuing budak Pak. Nah, gitu kan kadang orang tua teh sok gitu Pak Ustaz kan. Sok menganggap enteng berita hoax. Kemudian waktu itu juga ya banyak pokoknya berita yang kalau bahkan kita tonton gitu yang serikeun gitu Pak Ustaz katingali bohongna. Nah, bagaimana gitu cara kita berdiskusi, cara kita memberitahukan orang tua bahwa berita hoax itu memang ada gitu, berita hoax itu ada dampaknya gitu. Kita susah ya kalau orang tua misalnya, harus pelan-pelan. Pertama, kita jelaskan bahwa menanggapi berita itu harus seperti ini, harus cross check gitu kan. Jangan sampai ada berita datang, kita percaya dan kita, kalau percaya sih berarti dosanya untuk sendiri gitu kan. Tapi untuk di-share tapi berita itu bohong, waduh itu yang bahaya, itu bisa menjadi dosa jariah juga kan. Nah, itu pelan-pelan saja untuk untuk dijelaskan bahwa berita itu belum sebenarnya terjadi dengan real gitu kan. Harus cross check, harus bertanya kepada sumber yang terpercaya gitu. Susah
susah gampang. Di zaman sekarang susah gampang untuk masalah berita hoax dan berita fakta. Kalau misalkan kita lebih kita lebih banyak riset, kita lebih banyak belajar. Kita lebih banyak belajar yang terutama banyak membaca. Kadang pemuda sekarang itu sangat malas untuk membaca. Malas membaca. Konten YouTube pun itu mendengarkan itu tidak baik, hanya sebatas mendengarkan. Membaca itu lebih meluaskan otak. Seriusan. Membaca apapun itu. Tapi kita mempunyai filter. Oh, ini berita negatif. Saya pernah membaca tentang biografi Adolf Hitler. Itu dalam isinya sangat-sangat negatif menurut saya. Tapi saya bisa mengetahui sisi positif Adolf Hitler itu. Dari apa? Dari membaca gitu kan. Saya pernah membaca tentang apa? Majalah Charlie Hebdo. Itu ada PDF-nya. Saya baca. Banyak negatifnya, tapi saya mengetahui oh orang ini seperti ini karakternya, orang ini seperti ini karakternya. Saya pernah membaca biografi tentang Imam Samudra. Tahu Imam Samudra? Kasus apa? Itu yang bom Bali. Nah, saya membaca biografi Imam Samudra. Selama di penjara, Imam Samudra menerbitkan buku. Saya baca. Dan saya mengetahui karakteristik Imam Samudra. Dan itu tidak seperti yang diberitakan di media bahwa Imam Samudra itu seperti ini, itu tidak benar. Saya baca biografinya. Dan yang salah satu menyebarkan buku Imam Samudra itu adalah Bapak Mahfud MD sekarang. Gitu. Mungkin tadi teman-teman ada yang ngobrol bising, ada yang belum disampaikan gitu teman-teman, ada yang mau disampaikan daripada ngobrolnya sia-sia gitu sama teman sendiri, silahkan kemukakan pendapatnya tentang berita hoax ini. Ada? Gimana sok? Ada yang misalkan ada yang mau ditanyakan gitu ke Afajar tentang berita hoax ini? Jangan malu-malu. Ya, sok. Dan malu-malu. So atuh ai ditah nyarios gara jaram teh tadi. Sok gimana teman-teman? Sok itu Wahyu. Tadi udah dibahas kan bahwa yang lain. Itu secara rasional dan logika. Kalau misalkan itu logis dan rasional, faktanya terjadi, itu berita benar. Tapi kalau misalkan itu tidak relevan, itu berita hoax. Jadi kita perlu membaca dari sumber yang lain. Kita perlu berpikir rasional dan logis. Jadi kita membangkitkan otak neokrotik kita, bukan otak reptil dan mamalia gitu. Jadi lebih sensitif gitu. Jangan sampai berita kita baca di layar, kita baca langsung percaya, enggak. Kita cross check lagi ke media-media yang lain. Tadi kan ada algoritma bubble sort gitu kan. Bubble sort itu kita follow media-media yang positif, kita follow media-media yang negatif menurut kita. Nah, kita bandingkan dengan fakta yang terjadi. Misalkan tadi dibahas tentang berita Omnibus Law, bahwa Omnibus Law ini sangat merugikan. Itu ada di Instagram ya, bukan ada di media-media mainstream. Ada di Instagram bahwa Omnibus Law ini adalah merugikan para buruh. Lalu rilis lagi di detik.com
bahwa Omnibus Law ini adalah untuk mensejahterakan para buruh. Jadi mana nu benar ya gitu. Mana nu benar. Kita bisa cross check isi undang-undangnya. Baca. Menurut kita undang-undang ini merugikan atau mensejahterakan. Itu keputusan ada mempengaruhi. Nah, berhubungan juga dengan berita hoax, ada berita negatif nih Pak Ustadz. Ya kita tahu gitu, berita negatif itu selalu ada di sekitar lingkungan kita. Bahkan di YouTube pun di trendingnya, yang trending banyak itu kalau berita negatif, misalkan video itu tersebar, misalkan, ataupun video ataupun maksudnya peristiwa apapun yang negatif itu kenapa selalu lebih menarik orang-orang untuk membaca daripada yang positif. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Gimana ya bahasa bahasa gitu kan. Apa ya? Lebih enak untuk digosipkan. Misalkan gini. Di warung nih. Saya sering ke warung pagi-pagi ya. Karena saya tidak pernah menyuruh istri saya masak untuk membantu istri gitu. Kadang saya untuk membantu istri ke warung gitu, berbelanja. Ini terjadi di mana-mana. Nah, ketika ada berita si A melakukan ini, itu tersebar luas di warung. Karena itu menjadi bahan obrolan untuk menggosip. Mungkin itu konsumtif masyarakat Indonesia gitu kan. Karena untuk mencari aib orang lain itu lebih menarik daripada menutup aib orang lain. Nah, itu dangukeun yang suka ngegosip. Seriusan. Misalkan gatan ti tajong di ditu, dicarioskeun di dieu sajam. Daripada ngupahan gatan jatuh gitu kan. Diomongkeunna di dieu sajam, si gatan kamu puas tah. Oh, terus gitu kan. Terus ngabuli gitu kan. Itu daripada ngupahan gatan nyerina gitu kan. Lebih baik lebih enak dan lebih lebih mengundang tawa itu untuk membongkar aib daripada menutupi aib. Bahkan aib kita sendiri itu ditutupi oleh Allah. Kalau kita dibuka aib kita, itu seperti sampah, bau. Bahkan kita tidak bisa berdekatan seperti ini. Karena masyarakat kita lebih enak untuk mengorek aib daripada menutupi aib. Itu proses itu harus ditanamkan dari mulai remaja, bahwa membongkar aib orang lain itu sangat dosa besar daripada kita berpahala menutupi aib. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih. Setelah kita berdiskusi tadi selama kurang lebih 40 menit. Ya, 40 menit. Nah, sekarang setelah kita berdiskusi seperti ini, apa sih langkah kita supaya minimal gitu, minimal dapat menutupi dampak negatif dari berita hoax dibanding dari menghindari. Kalau menghindari kan pasti susah, pasti di mana-mana berita hoax. Minimal kita tidak menikmati dampak negatifnya gitu, perpecahannya misalkan, atau ya gitu. Mengulangi, tanamkan dalam diri ini
dalam diri ini. Apabila kita menerima berita yang tidak pasti, itu untuk konsumsi diri sendiri saja. Berbeda dengan kita menerima berita tentang dakwah, itu harus di-share. Nah, dibanding berita yang belum pasti. Terkecuali kita sudah cross check dan meyakini bahwa itu pasti. Baru kita share. Baru kita pahami. Jangan sampai ketika menerima berita, baca sekilas lalu men-share. Itu menjadi dosa jariah. Tanamkan dalam diri itu lebih banyak membaca. Lebih banyak membaca sejarah. Lebih banyak membaca tentang kehidupan. Entah itu politik, sosial. Membaca. Gunakanlah gadgetmu itu untuk hal-hal yang positif. Gunakan gadget itu untuk belajar. Untuk belajar. Dan memfilter media-media sosial yang berdampak negatif untuk global. Misalkan gini, dulu saya sempat mengunfollow Mandiku. Mandiku Bosman, ya kan? Tahu Mandiku Bosman kan? Dulu saya unfollow gara-gara teori bumi datar. Saya mengunfollow karena apa? Itu tidak rasional, tidak logis. Kalau saya memfollow itu, orang-orang yang memfollow saya itu ikutan untuk melihat berita si Mandiku Bosman itu. Sekarang saya lebih tertarik pada si Mandiku ini ketika membahas tentang isu corona. Bukan secara di Indonesia, secara global di dunia gitu kan. Dia melakukan riset ternyata. Pergi ke Cina gitu kan. Pergi ke Amerika, pergi ke Italia gitu kan. Dia meriset. Dia belajar mungkin dari kasus bumi datar gitu kan. Saya mulai lagi, belum memfollow lagi kan. Mulai lagi tertarik dengan berita-berita Mandiku itu gitu. Mandiku Bosman itu gitu. Nah seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita misalkan dalam kasus tadi bumi datar, si Mandiku itu lebih ke pro ke sana gitu kan, bumi datar, karena dia terpengaruh gitu kan. Tapi saya membaca dalam Al-Quran pun bumi itu bulat gitu kan. Dalam literasi sejarah pun bumi itu bulat gitu kan. Nah ini hoax dong gitu kan. Berita bumi datar ini hoax gitu kan. Alasannya apa? Si kaum bumi datar ini ada gitu kan. Kita tahu nggak kaum bumi datar ini ada? Untuk apa? Nah, tidak tahu kan? Kita hanya sebatas viral dan membaca, mendengar bahwa ada kasus bumi datar. Bumi datar ini diciptakan oleh orang ateis untuk menyerang Kristen, bukan menyerang agama Islam. Untuk menyerang agama Kristen. Awalnya gitu. Nah, itu perlu membaca dan perlu cross check. Paham kan? Intinya adalah tabayun dan membaca literasi-literasi yang apapun itu, karena dengan membaca pengetahuan kita bertambah dan luas. Dan saya pun sekarang masih membaca gitu kan, entah itu novel, entah itu komik, entah itu biografi. Saya lebih senang biografi dan sejarah. Karena apa? Sejarah itu kita bisa flashback. Saya penggemar salah satu tokoh di Indonesia, yaitu Don Hasman. Ada yang tahu Don Hasman? Hah? Ada yang tahu Don Hasman? Itu seorang fotografer, etnofotografi, fotografer senior, dan itu termasuk fotografer terbaik dunia, nomor 10-an kalau nggak salah di dunia. Itu majalah Forbes. Saya tertarik kepada Don Hasman ini bahwa beliau
menguak sejarah-sejarah yang telah lalu. Dan saya pernah membaca dari satu perpustakaan itu tentang eh, bu, terbitan beliau tentang mendalami suku Baduy. Suku Baduy itu dalam beritanya itu kehidupannya loncat sebelum Masehi. Kehidupannya Baduy dalam ya, bukan Baduy luar ya, Baduy dalam. Loncat 10 sebelum Masehi, loncat itu. Sekarang itu dengan dibarengi dengan foto, literasinya ada, sejarah itu. Kita percaya bahwa Baduy dalam itu orang-orang yang tertinggal. Tidak. Baduy dalam itu tidak ada televisi, tidak ada listrik, tidak ada handphone, tidak ada kamera. Dan yang anehnya, ketika Soeharto meninggal, itu Baduy dalam waktu 1 jam itu tahu. Walaupun tidak ada media. Nah, itu Baduy dalam itu kita loncat ke sebelum masih kehidupannya gitu. Saya tertarik dengan tokoh Don Hasman itu. Sekarang udah umur 70 dan masih kuat berjalan dari Spanyol ke Jerman, masih kuat untuk naik gunung. Saya sangat, bukan mengidolakan ya, saya sangat tertarik dengan biografi beliau gitu. Lebih banyak membaca, lebih banyak mendengarkan. YouTube pun mendengarkan ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat dong. Jangan sampai mendengarkan vlog apa gitu kan yang ada faedahnya gitu kan. Vlog makan aja dilihat dan didengarkan gitu kan. Reng. Gitu kan. Vlog untuk menjahili orang pun itu menjadi viral gitu kan. Dari itu untuk apa gitu kan? Untuk apa gitu? Saya lebih lebih coba kalau orang-orang yang menjelajah dunia, orang-orang yang berkelana ke seluruh dunia, orang-orang yang menguak fakta bahwa di Jabal Nur itu di atasnya itu ada kerajaan Nabi Ibrahim. Itu tidak terkuak faktanya gitu kan. Dan itu orang-orang yang hebat gitu kan. Seperti itu. Ilmunya terserap gitu kan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terakhir? Akhir ini sebelum kita pulang, karena kita sudah tiba pada pukul 9. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman akhwatnya. Ikhwannya. Nah ini eh, sebelum terakhir gitu penutupan, satu kalimat satu kalimat closing statement lah LC. Closing statement tentang berita hoax ini satu kalimat aja gitu. Jabat. Hati-hati dengan hoax. Hati-hati dengan hoax ya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita telah melaksanakan kajian ini. Kajian dengan model baru ya. Meskipun belum sempurna, masih belajar. Semoga kedepannya sistem kajian seperti ini bisa dikembangkan lagi.
semoga antusiasme dari teman-teman untuk berdiskusi, untuk menanyakan pendapat, untuk menyanggah, untuk menyangkal, menambahkan, dan lain-lain, pokoknya lebih tinggi lagi antusiasmenya. Dan semoga apa yang tadi dibicarakan kita bersama-sama dapat menjadi benteng kita agar kita dapat terhindari dari dampak negatifnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca ucapan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang tadi memperhatikan apa aja bicara di depan. Dan sekarang sudah tiba pukul 9. Sebelum pulang, mungkin nanti uang kas ada si Eva gak? Oh, itu ada. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كوي